Tapi memang di situ jadi pembuktian yang kesekian kalinya bahwa Allah itu memang menjaga saya. Jadi psikologi forensik itu adalah psikologi yang menghamba terhadap hukum. Jadi kehadiran teman-teman psikologi oleh pihak kepolisian misalnya, tidak melulu untuk mengecek kondisi psikologis tersangka. Yang simpulannya adalah sehat atau tidak sehat, sakit atau tidak sakit, waras tidak waras, normal tidak normal. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi tentang perilakunya sendiri semestinya psikologi diberikan ruang untuk turut memberikan cermatan. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Mata TV yang berbahagia, kembali lagi di program kajian Ramadan Mata Hati TV di edisi Talk, Mental Talk. Jadi kita punya program baru di mana kita menghadirkan pakar-pakar di bidang mereka masing-masing yang kita minta sharing tentang ekspertis mereka, utamanya di dalam kaitannya dengan kajian Mata Hati TV, kajian keislaman. Kali ini kita sudah bersama dengan Bung Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik satu-satunya di Indonesia, mungkin yang saya tahu Pak ya, sampai saat ini ya? Enggak ya? Pasti banyak lah, pasti banyak. Oke, Bung Reza ini di beberapa kejadian nasional, kasus-kasus nasional, sempat namanya masuk ke dalam berita ya, kasus Jessica, kemudian kasus kepolisian waktu itu yang sempat dihebohkan. Udah juga. Sebut aja Sambo gitu. Sambo. Ya, kasus Sambo ya. Eliezer ya, banyak kan? Pak Reza ini sudah berpengalaman memberikan testimoninya di bidang psikologi forensik. Nah, kali ini kita ingin berbagi menggali pengalaman dan pengetahuan Pak Reza di bidang psikologi forensik. Tapi sebetulnya ada satu keterlibatan saya yang nggak pernah dikulik oleh siapapun. Iya Pak. Ya itu, ini manggilnya Pak atau Bung? Bung. Kayaknya udah kecapean di puasa nih, jadi nggak konsisten nih. Gula darah turun dalam kasus kilometer 50. Tapi memang di situ jadi pembuktian yang kesekian kalinya bahwa Allah itu memang menjaga saya. Allah itu melindungi saya. Sehingga pada momen ketika saya harus tampak di hadapan publik dan memberikan perspektif keilmuan saya di hadapan mahkamah pengadilan, pada saat itu pula Allah tutup pintunya. Rapat, sehingga pagar apapun tidak bisa ditembus. Praktis saya tidak hadir. Nah, tapi ya kita berbincangkan dengan waktu lah. Oke, baik. Perkenalan Bung Reza. Boleh. Kenapa dulu tertarik ngambil psikologi forensik, Bung Reza? Karena saya bukan tipe orang yang menggemari dengan amat sangat ya perbincangan psikologi yang sehat, psikologi yang normal, psikologi yang waras, psikologi yang yang menurut saya klise, psikologi yang normatif, tidak. Tetapi gaya saya berpikir, pendekatan saya ketika meninjau persoalan apapun memang cenderung dari sudut pandang yang gelap, yang temaram, yang katakanlah melawan arus. Nah, kecenderungan semacam itu memang akhirnya menemukan ruangnya di khazanah psikologi forensik. Karena kita luruskan persepsi ya, karena banyak netizen yang menganggap psikologi forensik itu urusannya dengan bedah-membedah mayat. Itu mah urusan kedokteran forensik.
guru saya Dr. Abdul Munim Idris almarhum, ikonik, itu bidangnya. Ya. Sementara saya tidak ada urusannya dengan bedah-membedah mayat. Tapi kok pakai kata forensik? Nah, kita bikin populer sedikit ya. Kata forensik itu sebetulnya bisa kita sinonimkan dengan hukum. Jadi psikologi forensik itu adalah psikologi yang menghamba terhadap hukum. Loh, bukan setara. Bukan, psikologi dan hukum itu menurut saya tidak setara. Psikologi forensik mengharuskan psikologi menghamba terhadap hukum. Menghamba ini artinya Pak? Nah, psikologi forensik itu berarti dia harus melakukan kajian, kemudian melakukan tanda petik rekayasa-rekayasa tertentu untuk kepentingan hukum itu sendiri. Jadi kalau tidak ada hukum, praktis tidak ada ruang bagi psikologi forensik. Tapi begitu ada hukum dan ada orang-orang di dalam ranah hukum itu, maka psikologi terbuka pintunya untuk masuk ke dalamnya. Nah, misalnya ya tergantung kita mau bicara hukum dalam pengertian hukum pidana atau hukum perdata. Kalau pidana berarti kita bicara tentang pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum. Sementara kalau kita bicara di ranah perdata berarti kita bicara tentang penggugat, tergugat, dan aparat penegak hukum. Kalau di pidana, mindsetnya suka tidak suka memang adversarial. Mindset permusuhan, tanda petik. Gontok-gontokan. Siapa menang, siapa kalah. Siapa benar, siapa salah. Sementara perdata semestinya tidak begitu. Mindset keperdataan adalah perukunan, mencari titik temu, ruang bagi kompromi. Tapi realitasnya, kalau kita masuk ke ruang-ruang sidang perdata, wah sangat sering justru atmosfernya jauh lebih panas ketimbang pidana. Oke. Nah. Bedanya kalau pidana sama perdata apa yang ditelisik? Kalau pidana kan, kalau bayangan saya Bung ya. Jadi yang ditelisik itu motif, kejahatan dan lain-lain. Kalau di perdata apa? Sama kurang lebih, tetapi tadi saya katakan kalau di perdata semestinya kita masuk ke ranah hukum, ke arena perdata itu tidak dengan mindset permusuhan. Tetapi dengan mindset siap untuk mencari sebuah titik temu. Contohnya gini ya, contohnya. Perceraian itu kasus perdata. Kuasa asuh, anak jatuh ke siapa, itu masalah perdata. Tapi yang namanya orang bercerai, barangkali suasana kebatinannya kan suasana kebatinan permusuhan. Ya. Anak akhirnya jadi rebutan. Sampai kemudian misalnya kuasa asuh diberikan kepada bapak. Lalu bapak menutup akses sehingga anak tidak bisa bertemu dengan ibu. Nah, pada momen itu justru terjadi pidana. Yang ingin saya katakan adalah di perdata sekali lagi semestinya kita harus siap nih untuk secara tenang mencari titik kesepakatan, mencari titik kompromi. Tapi realitasnya orang-orang yang hadir di persidangan justru acap kali membawa suasana batin yang jauh lebih panas, yang jauh lebih berkobar-kobar ketimbangan persidangan pidana. Karena itu bisa kita lihat tuh sekian banyak kasus-kasus entah itu perceraian, penyelesaian utang piutang atau sejenisnya, hawanya jauh lebih mendidih daripada kasus-kasus pidana. Gitu. Oke. Kalau di pidana kan bayangan saya sebagai orang awam, psikologi forensik itu berusaha menelaah apa motif seseorang melakukan kejahatan. Tidak selalu. Nah itu juga salah kaprah tuh. Jadi begini, kalau kita bicara begini ya, di Indonesia saya punya banyak senior yang ada di psikologi forensik dan saya menghormati mereka. Barangkali mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Bagi saya pribadi, ketika psikologi hadir di ranah forensik atau ranah hukum, perbincangannya tidak melulu klinis. Jadi, oke lah kita bicara tentang waras tidak warasnya pelaku, kompeten atau tidak kompetennya pelaku. Tapi proses terbentuknya perilaku jahat itu semestinya juga ditelaah. Jadi kehadiran teman-teman psikologi oleh pihak kepolisian misalnya tidak melulu untuk mengecek kondisi psikologis tersangka. Yang simpulannya adalah sehat atau tidak sehat, sakit atau tidak sakit, waras tidak waras, normal tidak normal. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi tentang perilakunya sendiri semestinya psikologi diberikan ruang untuk turut memberikan cermatan. Yang sayangnya menurut saya sejauh ini pada aspek yang kedua ini agak kurang. Jadi memang lebih terfokus pada telaah tentang
waras tidaknya seorang tersangka, motif, sampai di situ. Tapi terkait dengan proses terbentuknya perilaku jahat, itu yang agak mungkin belum menjadi prioritas ya belum untuk sampai saat ini. prioritasnya ke Ya, sana. belum menjadi prioritas untuk saat ini. Karena itu misalnya, ini saya potong nih ya. Iya. Kan ada perbedaan antara saya yang mencoba menekuni psikologi forensik dan berbagi perspektif tidak lewat lembaga dengan teman-teman psikologi forensik yang tergabung dalam lembaga. Dalam kasus Putri Chandrawati. Masih ingat ya? Ya. Istri Verdi Sambo. Ya. Putri Chandrawati ini hadir di persidangan justru bukan sebagai korban. Padahal menurut Komnas Perempuan yang melibatkan juga teman-teman dari psikologi forensik, disimpulkan bahwa Putri Chandrawati ini minimal patut diduga kuat sudah mengalami kekerasan seksual. Saya mengatakan sebaliknya. Putri Chandrawati tidak memenuhi profil sebagai korban kejahatan seksual. Justru saya katakan, kalau misalnya mendiang Brigadir Yosua tetap harus dinarasikan terkait dengan kejahatan seksual, Brigadir Yosua adalah orang yang akhirnya meninggal dunia dalam kasus Verdi Sambo itu, saya katakan justru boleh jadi Yosua inilah yang menjadi korbannya. Korban kejahatan seksual. Jadi alih-alih memposisikan Putri Chandrawati sebagai korban kejahatan seksual, saya lebih dengan penalaran yang saya punya memandang bahwa Yosua lah korban kejahatan seksual. Nah ini contoh cara berpikir yang berbeda, yang akhirnya membuat simpulan juga berbeda tentang terbentuknya perilaku jahat manusia. Oke. Nah gini Bung, kalau di psikologi forensik itu apa sih asumsi dasar tentang manusia? Tadi kan Bung Reza bilang menarik mempelajari psikologi forensik karena ini bukan psikologi yang biasa-biasa saja, bukan psikologi yang klise gitu. Saya mohon maaf lah kalau menggunakan sebutan psikologi klise karena ya begitulah ya. Saya tidak melihat dunia ini seputih atau sebenderang situasi ini gitu. Ya. Apa sih asumsi dasarnya? Begini, saya dulu sangat menggemari pemikiran-pemikiran atau telaah psikoanalisis gitu ya. Tetapi setelah saya mencoba menekuni bidang psikologi forensik, dari waktu ke waktu saya justru teryakinkan bahwa perilaku manusia, peradaban manusia, termasuk perilaku jahat manusia adalah hasil dari proses belajar. Jadi asumsi yang paling mendasar adalah manusia sebagai makhluk pembelajar. Tinggal lagi apakah dia itu belajar untuk menjadi orang baik ataukah dia belajar untuk menjadi orang jahat. Kalau kemudian kita sudah bicara tentang pelaku kejahatan, yang berarti kita maknai sebagai orang yang sudah belajar untuk menjadi jahat, maka cara membenahi perilakunya, memodifikasi perilakunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada dia untuk belajar ulang. Belajar ulang untuk menjadi orang yang tidak jahat. Jadi diberikan satu modul kepada dia, silakan kamu belajar lagi, tetapi dengan modul-modul kebaikan. Modifikasi perilakunya ke arah yang konstruktif. Sehingga memang kalau kita mau konsisten dengan cara pandang seperti ini, memang tidak ada istilah kartu mati. Karena setiap pelaku kejahatan pun, sekejam apapun, sekali lagi pakai asumsi ini ya, dia akan tetap bisa menjelma sebagai orang baik kalau kepada dia diberikan kesempatan untuk belajar ulang. Belajar ulang dengan kurikulum menjadi orang baik. Katakanlah seperti itu. Oke. Jadi kalau secara sebutan, kalau dari terminologi psikologi forensik, dalam pemahaman saya tadinya itu sangat psikoanalis. Tapi ternyata pada penerapannya lebih behavioristik, Pak ya. Ya terserah, orang ingin, teman-teman psikologi forensik yang tetap ingin memakai cara berpikir ala psikoanalisis silakan. Tapi saya pribadi akhirnya bergeser, lebih teryakinkan pada yang namanya rekayasa sosial, lebih teryakinkan pada social engineering. Social engineering dalam bahasa kolektif gitu ya. Sementara ketika ditarik ke pembahasan atau perbincangan individual, itu tidak saya gunakan. Manusia sebagai makhluk pembelajar. Social engineering kan sesungguhnya juga merupakan sebuah proses belajar. Terlepas disadari atau tidak oleh masyarakat yang sedang menjadi subjek pembelajaran itu. Kalau kita tarik gini, Bung. Beberapa tahun yang lalu itu sempat film populer, film Joker. Iya. Joker kemudian populer juga
sempat viral juga quote atau kutipan dari filmnya, Ya, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. ya. Pendapat Bung Reza tentang kutipan itu gimana? Itu menarik tuh. Sedikit banyak saya bisa menghirup aroma keislaman loh di balik kalimat seperti itu, karena justru Joker menganggap manusia by default cetakan aslinya, template-nya, desain dasarnya adalah orang baik. Ini kan ya. Ya, Tetapi betul. tetangga kiri kanan kan yang bikin dia jadi rusak, Ya. bikin dia jadi tersakiti. Terlepas kita mau memaknai tersakiti itu sebagai pengertian moralitas, ataukah tersakiti dalam pengertian fisik, atau tersakiti dalam pengertian akidah, itu bisa kita diskusikan nanti. Ya. Tapi saya bersepakat dengan kalimat seperti itu. Nah, kembali ke apa yang saya katakan tadi, kalau Joker juga konsekuen dengan apa yang dia katakan, maka semestinya dia yakin dong bahwa dia pada dasarnya terlahir sebagai manusia yang baik. Dan akan bisa baik lagi kalau suasana batin sebagai makhluk yang tersakiti itu bisa dia singkirkan. Nah, bagaimana kemudian sensasi atau kondisi batin tersakiti itu bisa disingkirkan? Kembali lagi, Joker mau belajar atau tidak untuk jadi orang baik. Oke. Tetapi kalau kita pakai tilikan psikoanalisis ya, yang Ya. mungkin orang-orang jadi lebih suka nih karena lebih sesuai dengan suasana film Batman. Konon Joker itu kan adalah sisi lain dari seorang Batman. Ya. Kalau kita pakai bahasa Carl Gustav Jung, Batman ini adalah tampilan depan personanya seorang manusia. Sementara Batman adalah shadow-nya manusia, sisi gelap manusia. Karena itu, selama-lamanya tidak akan pernah mati antara Batman dan Joker. Karena begitu mati satu, maka mati pula sisi sebelahnya. Berarti ini Pak Reza tuh mengkonfirmasi sebetulnya bahwa kan kalau dalam mitologi, dalam peradaban-peradaban manusia, kemudian dalam apa namanya cerita-cerita di berbagai belahan dunia itu memang manusia itu kan makhluk potensial. Oh iya, penuh dengan potensi. Jadi dia bisa meraih potensi tertinggi menjadi makhluk yang menjaga kehidupan. Ya, betul. Tapi di sisi lain Betul. dia juga bisa menjadi yang merusak kehidupan. Saya ingin mengkhianati apa yang saya katakan barusan. Sesaat lalu saya menyebut saya memiliki pemikiran bahwa setiap manusia mengalami proses pembelajaran kan. Terlepas apakah dia belajar menjadi orang baik ataukah belajar menjadi orang jahat. Tapi saya justru orang yang setuju hukuman mati. Bagi orang yang setuju dengan hukuman mati seperti saya, justru kan ingin mengatakan ada sebuah titik tertentu ketika manusia tidak lagi bisa kita harapkan untuk berubah. Oke. Ada sebuah garis batas tertentu yang tidak bisa lagi dilalui oleh manusia untuk belajar hal yang baru. Sehingga alih-alih kita pusing-pusing memikirkan tentang orang ini, bagaimana melintas batas, ya sudah. Kita kirim saja dia ke liang lahat. Nah, ini kan sebetulnya jadi paradoks kan Ya, antara betul. asumsi, Kontradiktif. betul antara ada kontradiksi asumsi yang betul. pertama. Nah, tapi ya itulah saya. Karena saya berpikir ya realistis juga. Kalau kita yakin bahwa manusia bisa belajar, faktanya manusia juga punya keterbatasan untuk belajar. Dan kembali, dalam situasi pidana, dalam sebuah situasi kejahatan, pihak yang harus lebih kita pikirkan, pihak yang semestinya lebih memusingkan kepala kita, bukan nasibnya pelaku, tapi nasibnya korban. Karena itu berkembang kan, ada kriminologi, ada viktimologi. Viktimologi itu mengingatkan kita bahwa, hey, dalam situasi perkosaan, dalam situasi terorisme, dalam situasi korupsi, dalam situasi bahkan kejahatan politik, kenapa kita berbusa-busa bicara tentang pelaku? Pelaku tangkap, kirim penjara, masukkan yang lahat, selesai. Tapi penderitaan korban kan tidak akan berakhir seiring dengan matinya pelaku, katakanlah begitu. Karena itu, pihak yang harus lebih kita pikirkan adalah bagaimana kita menata ulang kehidupan korban. Ini bahasan viktimologi. Yang sayangnya menurut saya juga tidak atau belum mendapatkan atensi yang proporsional tentang bagaimana otoritas penegakan hukum kita atau dunia penegakan hukum kita memberikan perhatian lebih berimbang terhadap nasib para korban. Tapi viktimologi itu memang sudah mulai berkembang atau? Oh sudah, saya selama sekian tahun menjadi anggota World Society of Victimology, menjadi anggota masyarakat dunia untuk di bidang viktimologi. Ya dengan keinsafan yang sama bahwa kalau kita mau fair, kalau kita mau adil, ya kita jangan berlama-lama memikirkan nasib pelaku. Kita harus lebih bersusah payah berpikir tentang bagaimana menata ulang, membayar kerugian,
melunasi penderitaan para korban. Contoh ya, Ya. Di Indonesia sudah ada ketentuan tentang restitusi alias ganti rugi dari pelaku. Jadi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual itu mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku. Ya kan pertanyaan muncul, nah kalau pelakunya orang miskin bagaimana? Ya, betul. Iya. Kalau pelakunya tiba-tiba gegerotak, tidak bisa bekerja bagaimana? Kalau pelakunya kehilangan kewarasan bagaimana? Ya sudah, kita mau bilang apa? Korban menderita juga nggak bisa, saya katakan. Pada situasi seperti itu, pemulihan korban dilakukan dengan menggeser restitusi menjadi kompensasi. Ini seperti praktik di Selandia Baru. Bahwa ketika pelaku kejahatan seksual terhadap anak ternyata tidak sanggup membayar restitusi, maka kewajiban itu dialihkan ke negara. Ya. Kan bertanya-tanya orang, mungkin Jokowi juga tanya, apa urusan dengan saya? Yang memerkosa anak dia, kenapa kemudian saya yang harus bayar ganti rugi ke korban? Nah, jawabannya adalah, karena Anda, Jokowi, Anda sudah gagal sebagai presiden ya, bukan sebagai bapaknya Gibran, nggak ada urusan ke situ. Karena Anda, Presiden Jokowi, Anda sudah gagal melindungi warga negara Anda sendiri. Oke. Karena Anda sudah gagal, maka Anda harus bayar ganti rugi atas kegagalan Anda dalam melindungi masyarakat. Jadi jelas, di situ memang fungsi negara ya memberikan perlindungan, memberikan kompensasi terhadap korban yang pelaku tidak bisa memberikan restitusi kepada korban. Nah, kalau gini, Bung, kalau dengan tadi kan asumsinya semua orang itu mempunyai kesempatan untuk belajar, walaupun ya hidup tidak pernah adil ya, tidak semua orang akhirnya punya kesempatan belajar juga, itu kan paradoksnya di situ ya. Kalau tadi kita bicara tentang orang jahat adalah orang ordal bukan baik yang tersakiti, bagaimana dengan orang baik adalah orang jahat yang belum dapat kesempatan? Orang apa? Orang baik adalah orang jahat yang belum mendapatkan kesempatan. Kesempatan itu ya kesempatan ketika untuk menjadi baik, untuk menjadi jahat. Gini, Bung. Orang baik adalah orang jahat yang belum mendapat kesempatan. Iya. Gimana orang baik adalah orang jahat yang belum mendapatkan kesempatan, karena kan tinjauannya tadi semua itu belajar. Kalau saya by default manusia itu baik, kan tadi kita sepakat bahwa manusia itu adalah insan yang penuh dengan potensi. Agama kita kan juga betul-betul mengunci mati bahwa setiap manusia itu terlahir dalam kondisi baik, gitu kan? Dalam kondisi sebagai Muslim gitu. Ya. Nah, alhasil agak sulit tuh saya menerima pertanyaan seperti itu, bahwa orang baik adalah orang jahat yang belum mendapat kesempatan. Karena seolah-olah sekarang muncul pemikiran bahwa manusia itu cetakannya adalah orang jahat. Betul nggak tafsiran saya atau keliru ya? Betul. Nah, kalau begitu saya nggak setuju. Pertanyaan itu tidak akan bisa terjawab karena menurut saya konstruksi pertanyaannya keliru. Paling tidak menurut standar nilai yang saya punya. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau dirubah jadi orang baik adalah orang jahat yang dibentuk oleh lingkungan. Oh jelas. Kalau bicara proses belajar, ini mazhab kedua kan. Mazhab kedua yang bicara tentang proses belajar manusia, itu persetan terhadap dunia dalam. Ini kan merupakan perlawanan terhadap psikoanalisis, terhadap Freud, terhadap Jung, terhadap Adler yang berkutat pada kedalaman dunia atau kehidupan manusia. Enggak salah. Dicari-cari itu. Mana sih luka batinnya? Mana sih traumanya? Mana sih perasaan kehilangan orang tuanya? Dicari ke dalam gitu. Ya silakan saja. Orang yang memiliki mazhab seperti itu silakan. Tetapi kita mau investasi waktu berapa lama? Di Indonesia ini ada berapa warga binaan? Bahasa kasarnya di Indonesia ini ada berapa orang jahat? Kalau kemudian kita terapkan psikoanalisis satu persatu, diajak ngobrol begini, makan waktu berapa lama? Lebih baik lakukan rekayasa social engineering. Caranya bagaimana? Nah begini, kalau kita bicara, ini gaya berpikir psikoanalisis ya, yang mirip-mirip dengan humanistik lah. Kalau kita ingin mengubah orang jahat, ubahlah tata nilainya, ubahlah isi kepalanya, sehingga perubahan di dunia dalam itu akan berujung pada perubahan perilakunya. Masuk akal? Perubahan dunia dalam akan berhilir pada perubahan dunia luarnya. Itu betul. Tapi sekali lagi, kita mau investasi waktu berapa lama? Kita berhadapan dengan orang yang sudah bunuh sekian banyak orang dengan Jombang. Kita berhadapan koruptor yang hilir mudik masuk KPK. Mau gitu kita berlama-lama ngurusin orang ini dengan pendekatan individual ke dalam dirinya?
Enggak lah. Lakukan rekayasa sosial. Caranya justru yang kita paksa berubah adalah perilakunya. Yang kita haruskan berubah adalah dunia luarnya. Kalau perilaku luar ini bisa kita ubah, bisa kita modifikasi secara kuat, maka percayalah, dunia dalam, proses berpikirnya, tata nilainya, isi kepalanya akan ikut menyusul berubah. Contoh konkret. Kalau kita ketemu koruptor, lalu kita mencoba sok-sokan pakai pendekatan psikoanalisis atau humanistik, berarti kan diajak ngobrol gini. Betul, ya. Ya, kita coba resapi kehidupannya, kita ajak Kita dia berempati, berempati. Ajak berpikir ulang, lalu bimbing dia atau pandu dia untuk menemukan sebuah tata nilai baru, muncul kesadaran dari dalam bahwa apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain, terbitkan empatinya, kepeduliannya dan seterusnya. Berapa lama? Ya sudah begini aja, kita konkret aja deh. Nanti nih, setelah pelantikan presiden, setiap koruptor yang besar kerugiannya di atas 50 juta rupiah, nggak mau tahu, tidak ada istilah banding, langsung hukuman mati. Tapi syaratnya ada dua. Ini kita bicara efek jerah sekaligus efek tangkal. Harus cepat dan konsisten. Artinya hukuman mati itu harus kita lakukan secepat mungkin setelah ada putusan pengadilan dan konsisten. Koruptor 50 juta, koruptor 100 juta, koruptor 50 juta, semuanya hukuman mati. Itu kan konsisten. Nah, alam berpikir proses belajar ya, yakin kalau hukuman ditegakkan dengan cepat dan konsisten, tambah lagi berat, ini yang akan mengubah perilaku manusia sampai sebuah titik akhirnya kita merasa takut untuk korupsi. Akhirnya kita sendiri yang mengubah pemikiran kita. Gila ya, sekarang kalau orang korupsi dihukum mati, orang itu korupsi, besok nyawanya hilang ditembak. Harus hati-hati nih. Berpikir ulang, pas saya nggak mau korupsi. Nah itu yang saya maksud. Daripada kita mulai dari mengubah dunia dalam, kita paksakan dunia luarnya yang berubah. Nah, agar itu menjadi nilai baru karena nanti di dirinya. betul, nanti dunia dalam itu yang akan berubah dengan sendirinya. Tapi ini sudah jelas nih. Kalau kita ingin melakukan social engineering yang masif, terstruktur dan sistematis, memang butuh kepemimpinan yang kuat. Ya. Kepemimpinan yang kuat, yang cepat, yang konsisten. Oke. Konsisten loh. Jadi jangan bilang ke kiri, melakukannya ke kanan. Jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Pagi tempe, sore kedelai. Nah, kemudian gini, Bung. Kalau terkait ini juga fenomena umum ya di masyarakat itu sekarang banyak kajian tentang, bukan kajian ya, tapi konten-konten tentang bagaimana kemudian yang disebut dengan triad dark personality. Oke. Ya, ya. Apa namanya, narsisme, Machiavelli, kemudian psikopati itu semua orang punya gitu. Semua orang punya. Semua orang punya. Tetapi aktualisasi menjadi perilaku itu lewat proses belajar. Udan punya. Saya punya. Dark triad itu saya punya. Setiap orang punya. Kameramen punya. Tetapi apakah serta-merta besok kita semua jadi joker? Ya. Apakah serta-merta besok pagi kita jadi bandit? Kan enggak. Jadi seburuk-buruknya dunia dalam, katakanlah dark triad itu ada pada setiap orang. Tetapi untuk termanifestasi atau tidak termanifestasi lewat perilaku, pasti lewat proses belajar. Pasti lewat proses belajar. Jadi jangan terlalu pusingkan pada dark triad personality-nya, tapi lebih kita hiraukan proses belajarnya. Proses belajar seperti apa yang akan membuat calon-calon joker akhirnya tidak menjadi joker. Oke. Gitu kan ya? Ini Bung, kalau selama berkarir dalam psikologi forensik ya, kemudian apa sih kalau ditarik secara keseluruhan gitu ya, apa ya, wisdom ataupun ya apa ya, konsep kemanusiaan yang kemudian Bung Reza sampai saat ini yakini itu adalah manusia sebagai potensi gitu. Ini Hudan, saya memang mencoba menekuni psikologi forensik ya. Tapi dengan pembahasan seperti ini, dengan pertanyaan seperti itu, saya harus katakan secara terus terang. Di handphone saya itu banyak jurnal tentang psikologi forensik. Yeah. Di handphone. Berarti
jurnal elektronik ya, bacaan-bacaan elektronik. Tapi di tas saya yang selalu saya bawa adalah buku Muhammad Nasir. Di rumah saya, di samping tempat tidur saya, ada buku tasawuf. Apa yang ingin saya katakan? Ketika Hudan mengajak saya untuk berbincang tentang esensi kemanusiaan, kodrat insani saya tidak menemukannya di psikologi forensik. Tapi saya justru menemukannya di buku-buku tasawuf dan tercerahkan juga tentang realitas sosial kita dari buku-buku Nasir, Muhammad Nasir. Gitu. Bagaimana lantas kita menyimpulkannya ya? Saya justru keluar jauh dari psikologi forensik ketika sudah bicara tentang isu yang satu ini. Jadi ya akhirnya menilai manusia dari bacaan-bacaan. Dalam sebuah perbincangan dengan ya? Pak Haji Roma Irama, serius ini jadi perbincangan serius nih. Saya katakan, Pak Haji tahu tidak apa yang paling saya takutkan? Ini pertanyaan yang sama. Hudan tahu tidak apa yang paling saya takutkan? Yang paling saya takutkan adalah ketika saya merasa tidak sanggup mengenal Tuhan saya. Wah, ini jadi perbincangan serius kan? Perbincangan Ramadan banget nih kan? Itulah yang paling saya takutkan. Ketika saya merasa tidak sanggup untuk mengenal Tuhan saya. Ya sanggup nih, Nah, gimana konteksnya bro? ini menarik. Di buku Al-Hikam yang saya baca, itu salah satu buku tasawuf yang belakangan ini saya baca. Saya sempat berpikir begini. Kenapa saya merasa seperti tidak sanggup mengenal Tuhan saya gitu, Allah Subhanahu wa taala? Karena dia jauh. Karena dia serba maha. Sementara saya serba tuna. Apalah yang bisa dikenal oleh Al-Fakir terhadap sosok yang tak terkatakan itu? Yang keagungannya tak terwakili oleh satu huruf pun itu. Al-Fakir tidak akan bisa lah sampai ke sana. Untuk mengetok pintu pun tak sanggup. Jangankan bertemu, tapi mengetok pintu pun tidak sanggup karena kita beda kasta jauh sekali gitu. Tapi di buku itu saya diajak untuk mencoba berpikir ulang. Begitukah pola relasi antara kamu dengan Tuhanmu? Salah satu jawaban saya temukan adalah barangkali perasaan saya yang merasa begitu berat mengenal Tuhan saya, itu bukan karena dia jauh, tapi karena dia begitu dekat. Saking dekatnya, seperti kita punya tangan nih ya. Kalau tangan kita taruh di depan mata, kita justru nggak bisa lihat lagi kan? Yeah. Barangkali seperti itu. Nah, barangkali saya tidak tahu ya bagaimana memformulasikannya dalam bahasa yang enak untuk didiskusikan itu, tapi itu yang ingin saya katakan bahwa saya sedang berpikir ulang tentang bagaimana sesungguhnya pola relasi yang harus terbangun antara saya sebagai insan dengan Allah sebagai Tuhan. Dari pertanyaan-pertanyaan macam itulah, maka saya terbuai untuk mencari buku-buku sampai kemudian saya merasa tasawuf sangat menarik, sangat memikat hati saya. Tapi juga kegelisahan saya tentang realitas sosial, kehidupan kemasyarakatan, itu juga yang terjawab sedikit banyak oleh buku-buku atau tulisan-tulisan Muhammad Nasir. Ya menarik kalau bicara tasawuf, di satu sisi kita kita mempelajari bagaimana kita menjadi orang yang qanaah, kita orang yang menerima segala sesuatunya sebagai sebuah ketetapan. Tapi di sisi lain, kita sebagai manusia juga punya misi, atau bukan misi lah ya, punya keharusan untuk mengelola tatanan sosial agar baik untuk semuanya. Iya. Nah, kadang-kadang kan di sini kan kemudian perasaan qanaah, perasaan segala sesuatu memang terjadi karena kehendak yang kuasa. Itu kan harus kita kesampingkan ketika kita melakukan ini, atau gimana? Nah, kalau saya ingin mengatakan akhirnya saya harus melakukan redefinisi terhadap dua hal. Pertama, cara berpikir saya tentang diri saya dan cara berpikir saya tentang Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, redefinisi terhadap cara saya berelasi dengan dia. Cara saya membangun ikatan dengan dia. Itu dia. Gimana? Nih, Bung. Di akhir perbincangan dengan Pak Haji Roma Irama, dan saya sampaikan juga ke Hudan sekarang adalah, karena Pak Haji Roma Irama nanya, lantas Anda hari ini sudah mengenal Tuhan Anda? Jawaban saya begini, Hudan, Pak Haji,
kadar kebaikan saya itu naik turun, tidak konstan. Jangankan ke Tuhan, ke istri pun kadang saya sayang banget, kadang saya ngerasa wah, nyebelin banget gitu. Itu naik turun kan. Alhasil, kalau tadi saya katakan hal yang paling menakutkan bagi saya adalah ketika saya gagal untuk mengenal Tuhan saya sendiri. Lantas ditanya, berarti sekarang sudah kenal Tuhan belum? Saya berpikir bahwa saya akan menemukan jawaban atas pertanyaan itu sesaat sebelum saya mati. Sesaat sebelum saya mati, pada titik itulah saya akan bisa menemukan jawabannya. Akhirnya di penghujung ini, saya kenal tidak ya dengan Tuhan saya? Nggak bisa saya jawab sekarang. Karena ada sebuah proses yang tak berkeputusan, yang baru menemukan betul-betul tanda titiknya, kenal atau tidak kenal, sesaat sebelum kematian. Menarik ya, Bung Reza ini analitik tapi di satu sisi juga kontemplatif. Nah begini, sebetulnya apa yang saya utarakan ini dalam kalimat berbeda sudah saya dengarlah sejak kecil. Ceramah, khutbah Jumat, di sekolah, dari orang tua sudah banyak. Tapi akhirnya keinsafan akan hal ini, adanya lorong yang selama ini sepertinya belum pernah saya lalui, itu baru saya sadari keberadaannya seiring dengan perjalanan usia. Jadi percumalah kita diceramahi segala macam, tapi ketika bel itu belum berbunyi, maka praktis gerbang itu belum terbuka. Ibaratnya seperti itu. Perjalanan usia, atau tepatnya pengurangan bilangan usia gitu ya, dengan segala macam dinamika yang saya lalui, itu yang akhirnya membuat saya tersadar, kok ada agenda hidup yang terlupakan ya, yaitu mengenal Dia. Gitu. Betul, dan ini kesannya jadi obrolan yang enggak, ini bukan obrolan klise, ini obrolan yang sangat pribadi bagi saya, sangat pribadi dan jauh lebih pribadi daripada sekedar obrolan tentang psikologi forensik. Oke. Gitu kan? Kerinduan saya ada di situ, ketenangan saya ada di situ. Sekaligus kegelisahan saya pun ada dalam perbincangan semacam ini. Gitu. Ada nggak semacam ini, Bung? Ada statement yang menyatakan bahwa manusia itu walking contradiction ya. Manusia yang penuh dengan kontradiksi. Iya, manusia itu makhluk berjalan yang penuh kontradiksi seumur hidupnya gitu. Ya, kan? karena tadi saya katakan, kita ini berfluktuasi. Betul. Nggak usah lebih bicara keimanan, ketakwaan, hal-hal yang abstrak semacam itu ya. Kesehatan fisik, apakah kita selalu dalam kondisi sehat? Tidak. Alih-alih melihat sehat dan sakit itu sebagai bilangan biner, hitam atau putih, 0 atau 1. Sehat dan sakit itu gradasi. Gradasi itu yang memungkinkan terjadinya fluktuasi, naik turun. Kadang sehat sekali, kadang agak kurang sehat, kadang tidak sehat. Berfluktuasi karena adanya sebuah gradasi. Ya. Dari sudut pandang saya, yang sekali lagi saya mohon maaf nih kalau ke netizen, karena saya bukan orang yang secara sungguh-sungguh belajar tentang Islam lewat pendidikan formal. Dan harus saya katakan bahwa ketertarikan saya pada topik perbincangan semacam yang barusan ini justru baru muncul tahun-tahun belakangan. Seiring dengan perjalanan waktu, itu yang saya testimoni dari saya. Yang ingin saya katakan adalah ada keinginan saya untuk mengenal Tuhan. Dan saya mencoba untuk itu. Tapi saya harus akui, proses itu tidak mudah saya lalui. Tapi bukan berarti kemudian saya lempar handuk, tidak. Karena saya tetap yakin bahwa saya semestinya ya, sampai pada sebuah titik penghabisan ketika saya kenal Tuhan saya. Ya. Pertanyaan lanjutannya gini, Bung. Kalau tadi Bung Reza bilang bahwa usia itu membuat kita lebih rendah hati, membuat kita lebih semestinya kontemplatif. Pertanyaan, kita kan walking contradiction. Apakah kemudian seiring bertumbuhnya usia, gitu, kontradiksi-kontradiksi dalam diri itu sebenarnya berkurang atau kontradiksi dalam bahasa Hudan itu kan kecapannya kurang enak ya. Kontradiksi itu mengesankan sesuatu yang tidak punya pendirian, yang tidak bisa ditebak, sesuatu yang tidak stabil dan seterusnya. Bagaimana kalau saya ajak Hudan menggunakan kosakata yang lain, yaitu dialektika. Oke. Ya. Dialektik. Ya, dialektika. Jadi lebih sehat gitu ya. Kata itu terkecap oleh lidah kita, terkecap oleh telinga kita, dan terkecap oleh akal nurani kita sebagai kosakata yang sehat. Oke. Ada sebuah proses dialektika.
ketimbang terus-menerus berkutat atau tenggelam dalam kontradiksi. Lebih empatik ya kalau pakai dialek Menurut ya. saya begitu. Lebih beradab, membuat level kemanusiaan kita sedikit lebih naik daripada bicara tentang kontradiksi. Gitu. Ya, jadi dialektika itu selalu ada ya. Betul. Bung Reza ya. Dialektika itu selalu ada. Bukannya kemudian seiring bertambahnya usia kita acuh dengan dialektika itu, Enggak bukan bisa. ya? Kalau bagi saya pribadi ya, ini renungan saya pribadi ya, nggak bisa. Nggak bisa saya. Saya akan selalu berdialektika. Karena itulah pertanyaan, apakah Anda sudah mengenal Tuhan Anda? Tadi saya jawab. Pertanyaan itu tampaknya betul-betul akan bisa saya jawab secara definitif sebelum kematian. Kenapa menunggu sekian lama? Karena selalu terjadi proses dialektika. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini juga menarik, Bung. Di era sekarang ini kan, ya tadi ini masih ada hubungannya dengan tadi dark triad personality tadi kan. Yeah. Di era saat ini gitu kan, sulit bagi kita untuk kemudian mengevaluasi diri sebenarnya apakah kemudian potensi-potensi jahat di dalam diri kita ini masih dalam kadar sewajarnya atau sudah mulai mengganggu utamanya kita dan masyarakat. Gampang. Kalau kita mau pakai kacamata psikologi forensik, jawabannya gampang. Selama belum menjelma sebagai perilaku, jangan terlalu risau. Karena pidana mempersoalkan perilaku jahat manusia, bukan isi kepala manusia. Pasal-pasal dalam KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebutlah semua undang-undang yang memuat ketentuan pidana, itu mempersoalkan perilaku jahat manusia, bukan isi hati manusia. Jadi andaikan setiap hari kita berpikir tentang kejahatan, Kita berpikir menyiksa orang setiap hari, diam gitu, tapi tidak pernah berpikir tentang menggulingkan kekuasaan atau berpikir tentang menciptakan kecurangan. Iya. Selama tidak menjadi perilaku, tidak usah khawatir. Oke. Makanya kita tidak mengadili isi kepala orang kan gitu. Ya. Tapi mengadili perilaku orang. Terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan. Gitu. Jadi kalau Hudan nih pikir bagaimana ya mengubah-ubah data KPU-nya misalnya. Ini karena obrolan kita ini berlangsung dekat Pilpres kan. Jadi ada sedikit banyak ilustrasi ke sana. Nggak apa-apa berpikir tentang bagaimana ya cara mensabotase data KPU. Sebatas di kepala, tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Tapi begitu Hudan melakukan, walaupun hanya satu langkah nih, itu kena pidana. Jadi kembali ke pokok pertanyaan Hudan tadi, kapan nih kita sudah bisa menakar apakah dark triad personality kita ini masih diambang wajar atau tidak wajar? Menurut saya, dari sudut pandang psikologi forensik adalah kapan gerangan personality itu menjelma sebagai perilaku. Perilaku jahat. Iya. Perilaku jahat, betul, perilaku jahat. Psikopati misalnya. Apakah psikopati hanya dimiliki oleh para penghuni lapas? Misalnya gitu. Enggak. Sekian banyak riset menunjukkan bos-bos eksekutif, aparat penegak hukum, mereka juga punya psikopati itu di dalam diri mereka. Tapi kan berbeda akhirnya. Ada yang kemudian mengkanalisasi psikopatinya secara jahat, ada yang secara beradab. Nah, kembali ke pembahasan utama kita tadi tentang manusia, Bung. Wih, jadi manusia berat itu, ini. manusia kan tadi, Bung juga sudah menyatakan bahwa ya manusia itu dasarnya baik gitu kan. Ya. Tapi kemudian perjalanan hidup, semua kondisi sosial dan lingkungan yang Betul. menjadikan dia jahat Ya. atau baik gitu Ya. kan. Kemudian kalau kita membayangkan gitu ya, sebuah kondisi di mana manusia harus selalu menjaga awareness dia, awareness dia agar kemudian bagaimana saya tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Hudan masih berpikir klasik bahwa perilaku itu dibentuk lewat proses pembentukan awareness. Ya. Saya menyanggah itu. Saya nggak mengatakan itu salah ya, itu Ya. silakan. Tetapi kita mau investasi waktu berapa lama?
peduli setan terhadap awareness. Saya tidak mau tahu apakah seluruh orang Indonesia ini sadar atau tidak sadar tentang keburukan korupsi. Saya tidak mau tahu. Pokoknya korupsi hukum mati, titik. Berarti fokus saya pada perilaku. Jadi bagaimana memodifikasi atau mengubah awareness-nya? Nggak usah kita ajak ngobrol, nggak usah kita edukasi. Perilakunya yang dipaksa berubah. Oke. Kalau perilakunya berhasil dipaksa berubah, yakni yang jahat pasti dihukum berat, yang baik pasti dikasih penghargaan. Ini sederhananya seperti itu. Maka percayalah, dunia dalam pemikiran, awareness akan berubah dengan sendirinya. Saya jadi ingat kutipan dari Skinner. Memang, ini sangat-sangat mazhab kedua dalam psikologi. Jadi dunia yang baik adalah bukan dunia yang di dalamnya semua hal serba gratis. Tapi dunia yang baik adalah dunia di mana di dalamnya semua hal itu dikuatkan melalui reward atau punishment Reinforcement. semua perilaku ya. Ya, Iya, Skinner dilakukan pakai kata oleh reinforcement ya. Ya betul. Reinforcement itu datang dari mana? Dari pihak eksternal. Sebetulnya juga bisa sih reinforcement dari dalam diri sendiri. Ya. Tapi kan kita bicara tentang social engineering, bukan mengubah individu dalam pengertian konseling individual, bukan. Tapi social engineering, mengubah masyarakat, menjadi sebuah peradaban yang lebih taat hukum dan seterusnya dan seterusnya. Menunggu adanya reinforcement. Apakah reinforcementnya positif, ataukah negatif, ataukah punishment? Oke. Baik, pemirsa Mata Hati TV sekalian. Ini judul programnya bagus tuh, Mata Hati. Iya. Ya. Berarti kita melihat tidak sebatas mengandalkan indrawi. Tagline kita juga bagus, Bung. Iya. Menjernihkan akal, membuka mata, menjernihkan hati. Apa? Membuka mata, membuka menjernihkan mata. hati. Berarti berangkat dari sebuah asumsi saat ini mata kita tertutup dan hati kita keruh. Asumsinya banyak orang tidak membuka mata Iya. karena pandangan tuh by default mereka rasakan seperti itu gitu loh. Padahal nyatanya kalau kita mau buka itu ada warna-warni yang lebih banyak gitu kan. Menjernihkan hati ya karena kadang-kadang aktivitas kita keseharian juga kan membuat hati kita menjadi tumpul, tidak empatik terhadap hal-hal tertentu gitu kan. Tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Gitu. Ya. Nama anak saya nomor kedua tuh. Tazkiyah. Devinza Tazkiyah Amriali. Baik, Terima kasih loh Udan. Bung Reza, Ini terima jadi kasih. obrolan serius nih. Sayang kita jauh dari maghrib, jadi nggak ada buka puasanya. Terima kasih untuk waktunya Bung Reza. Pemirsa Mata TV sekalian, kita sudahi pertemuan kita di edisi Mental Talk kali ini. Sampai jumpa di edisi Mental Talk lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.